Selamat pagi adik-adik semua. Kita patut bersyukur buat hari ini karena kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terbukti buat hari ini kita boleh ada sebagaimana kita adanya, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua kemurahan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Oleh karena itu adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tangannya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. angkat tangannya, katakan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami setiap harinya. Terbukti buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami datang menyembah, mempermuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, urapi kami Tuhan. Dan kalau ada pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, kita buat yel-yel kita dulu ya. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Lebih semangat lagi adik-adik. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Adik-adik, kita akan nyanyi satu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini ya. Kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Kita ikuti gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syadrak, saya Laskar Kristus,
pujian ini lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syakrakdor. Saya laskar Kristus, Syakrakdor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, Syakrakdor. Adik-adik silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita buat Tuhan. Mari adik-adik kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan persembahannya dan kita nyanyi satu pujian. Aku diberkati. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk memberi persembahan. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memberi karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Dan kami percaya lewat persembahan ini juga sebagai tanda kami beribadah kepadamu. Berkati pekerjaan orang tua kami, pelayanan mereka, bahkan pendidikan juga kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berarti Tuhan sementara berbicara bagi kita. Oleh karena itu ketika Tuhan berbicara, siapkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang bermain-main. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita nyanyi satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, urapi kami Tuhan. Supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu setiap harinya. Sebab kami rindu untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu tentang cerita kita minggu lalu. Oke, kakak mau bertanya. Adik-adik, mengapa Ishak mau memberkati Esau? Ayo, siapa bisa menjawab? Apa jawabannya anak-anak? Ya, karena Esau adalah anak sulung. Ya, betul. Sekarang pertanyaan yang kedua. Lalu, mengapa Ribka ingin Yakub yang mendapatkan berkat itu dari Ishak? Mengapa adik-adik? Ya benar. Karena Ribka tahu bahwa Tuhan
Tuhan sudah berjanji bahwa Yakublah yang akan mendapatkan berkat itu adik-adik, sebagaimana difirmankan dalam Kejadian ya, bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda ya. Berarti yang diberkati siapa yang mendapatkan berkat itu? Yakub, benar adik-adik. Ya, selanjutnya bagaimana cara Yakub ya, cara Yakub menipu ayahnya? Bagaimana caranya? Dia apa? Menyamar menjadi siapa? Esau. Apakah sikap ini baik? Tidak ya, karena dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat hak kesulungan itu. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Apakah ketika Esau tahu bahwa hak kesulungannya diambil oleh Yakub ini, bagaimana sikap Esau adik-adik? Apakah dia marah? Ataukah dia senang adik-adik? Tadi adik-adik sudah lihat ya filmnya. Bagaimana sikap Esau? Dia marah sekali adik-adik. Bahkan dia berkata bahwa dia akan membunuh Yakub adik-adik. Ya, adik-adik tadi kita sudah menyaksikan film yang ada bahwa Esau ini marah sekali karena hak kesulungannya itu diambil oleh Yakub adik-adik. Akhirnya adik-adik, Ribka memberitahukan kepada Yakub, Yakub, kamu keluar dari sini, kamu pergi ke negeri Haran. Wah, karena kakakmu Esau itu marah sekali, dia mau membunuh kamu. Jadi sekarang kamu siap-siap, kamu pergi ke negeri Haran. Di sana ada pamanmu, namanya Laban. Siapa namanya adik-adik? Laban ya. Ada pamanmu di sana namanya Laban. Kamu pergi ke sana dulu. Ya, tapi ingat, ketika kamu di sana kamu harus mencari perempuan orang negeri Haran di sana untuk menjadi istrimu. Jangan mencari istri seorang Kanaan ya. Oke, itu pesan dari mamanya. Akhirnya adik-adik, Yakub ini pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan dia sendiri berjalan menuju ke negeri Haran ya, ke rumah pamannya. Wah adik-adik, dia melewati perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Dia melewati lembah, dia melewati gunung adik-adik. Wah, dan dia merasakan sunyi sekali. Dia merasa sendiri, tidak ada yang menemani dia. Dan akhirnya adik-adik, dia rasa capek, rasa letih. Akhirnya dia tidur ya, dia mengambil batu untuk menjadi bantalnya, dia pakai tidur. Wah, waktu dia tidur, dia mendapatkan mimpi adik-adik. Dan melalui mimpi itu adik-adik, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa dia akan menjadi keturunan, memiliki keturunan yang sangat banyak adik-adik. Bahkan tempat yang dia tempati saat itu akan diberikan kepada Yakub, akan diberikan kepada keturunannya, bahkan sampai ke cucu-cucunya. Wah, janji Tuhan luar biasa adik-adik bagi Yakub. Dan selain itu, Tuhan juga berjanji kepada Yakub bahwa dia akan selalu menyertai Yakub. Jadi Yakub tidak perlu takut dan khawatir. Wah, ketika Yakub mendengar suara Tuhan ini, ketika Yakub mendengar firman Tuhan ini kepadanya adik-adik, wah dia merasa senang sekali. Dia merasakan damai sejahtera karena dia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Demikian pun kita adik-adik, ya mungkin kita merasa sunyi, kita merasa sendiri, tidak punya teman. Ya, adik-adik tidak boleh sedih. Tapi adik-adik harus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan seperti Yakub juga adik-adik yang boleh mendengarkan suara Tuhan, kita pun juga bisa. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, berarti Tuhan sedang berbicara bagi kita.
Maka ketika kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Seperti Yakub, ya, awalnya dia merasa susah, dia merasa sendiri, tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, wah, dia merasakan damai sejahtera, dia merasakan sukacita di dalam hatinya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar untuk selalu membaca firman Tuhan setiap harinya adik-adik. Baik adik-adik membaca sendiri atau bersama keluarga adik-adik. Mari kita biasakan untuk selalu membaca firman Tuhan. Karena dengan kita membaca firman Tuhan berarti kita sementara mendengar siapa yang berbicara? Tuhan. Benar, berarti Tuhan sedang berbicara bagi kita. Oke adik-adik, mari kita mulai semangat untuk membaca firman Tuhan. Kalau ada yang belum bisa membaca, minta tolong ke mama, ke papa untuk dibacakan Alkitabnya. Amin adik-adik, mau membaca firman Tuhan, amin. Oke, puji Tuhan, demikian firman Tuhan kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan yang menjadi ayat hafalan kita adik-adik, mari semua buka Alkitabnya. Kita baca dari Kejadian pasal 28 ayat 16. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 28 ayat 16. Sudah dapat adik-adik? Sudah? Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami belajar percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kehidupan kami. Dimanapun kami berada, janji Tuhan akan terus kami alami dan nikmati. Bahkan ajar kami juga untuk selalu membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kami percaya ketika kami rajin membaca firman Tuhan, akan selalu ada damai sejahtera dan sukacita di hati kami. Tiba saatnya kami mau menyembah-Mu Tuhan, urapi dan kuduskan kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. 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 Adik-adik, mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita nyanyi satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Karena kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Secara khusus melalui ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah mengurapi kami sehingga kami tetap kuat, bahkan hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan dengan kami selalu membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau ada kelemahan kekurangan kami sepanjang kami beribadah kepadamu, Tuhan Yesus ampuni. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Secara khusus kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus pelihara kehidupan mereka satu persatu Tuhan, lawat kehidupan mereka, jaga dan lindungi mereka Tuhan, sehingga anak-anak kami tetap terpelihara sempurna dalam tangan kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, ketika ada di dalam rumah maupun ada di luar rumah, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat, dan hidup mereka terus diberkati Tuhan. Bahkan dalam pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong mereka dalam mengikuti pembelajaran secara online. Berikan hikmat, kekuatan, bahkan semua apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami, Tuhan menyediakan yang terbaik. Diberkati masa depan mereka, diberkati kehidupan mereka setiap harinya, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan orang tua mereka, mama dan papa mereka, dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan mereka, dibuat Tuhan semakin berhasil dan beruntung. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan kehidupan daripada kedua orang tua mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau buka jalan dan biarlah mereka hidup selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, dan kota kami, terutama di tengah-tengah masalah yang ada pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas bangsa dan kota kami. Dan kami yakin pandemi ini akan segera berakhir Tuhan. Dan kami boleh kembali bebas untuk melakukan segala aktivitas kami, terutama hal-hal yang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi. Berkati hamba-Mu Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Tuhan tolong memberkati dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, bahkan dalam mengambil keputusan, berikan hikmat, akal budi, supaya mengambil keputusan yang tepat. Bahkan semua kami yang ada Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan bagi kami, supaya kami juga menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang taat kepada pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus pelihara kami semua, dan kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita boleh beribadah hari ini. Itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu terima kasih buat adik-adik yang selalu setia beribadah bersama Holy Kids GKMI Sudiang. Kakak percaya kita semuanya akan terus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.